Terima kasih banyak Dr. Merdias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, atas karunia-Nya. Pagi ini saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat. Dalam virtual gathering ke-13 dari ASC ya. Bersyukur juga saya dimoderatori oleh Dr. Merdias Atmatsir, dokter spesialis saraf konsultan yang sudah senior dan pasti akan melengkapi presentasi saya nanti, karena kalau bicara soal demensia itu ada ranah atau bahasan ilmu penyakit syaraf dan juga ilmu kedokteran jiwa. Salam kenal, saya Tuti dari Bandung, umur saya 80 tahun, dan saya sangat bersyukur juga bahwa saya didahului oleh materi dari Dr. Hatijah dan dari Ibu Irsa yang luar biasa, diberikan contoh-contoh dan sangat inspiratif. Dan didahului juga oleh, terima kasih tadi, persembahan tembang kenangan yang sangat merdu dan menghibur dari Ananda Cica dan Ananda David. Baiklah, saya lanjut saja. Dr. Dahlia meminta saya untuk menyampaikan materi dampak demensia dalam keluarga. Semoga bermanfaat. Slide. Sebagai pendahuluan, mari kita bersama-sama kembali lagi tadi mereview bahwa apabila kita bicara demensia, maka kita bicara tentang beliau-beliau, termasuk kita-kita, yang usianya 60 tahun atau lebih menurut diagnostik mental disorder yang kelima ya, yang mempunyai masalah di dalam otak. Demensia apa mengenai seseorang tentu disebutnya penderita. Dalam hal ini sesuai dengan judul, maka kita perlu memandang para penderita demensia ini secara paripurna, komprehensif, menyangkut biologisnya, psikologisnya, sosialnya, dan religiusitasnya. Beliau hidup dalam keluarga. Oleh karena itulah sungguh judul yang sangat menantang buat saya, akan bicara tentang keluarganya bagaimana. Tergantung modal keluarga yang seperti apa dan pengetahuan keluarga tentang demensia bagaimana. Luar biasa nih virtual gathering ini. Keren. Lanjut. Tadi sudah disinggung dan contoh-contoh bahwa demensia itu menyangkut beliau-beliau yang usia 60 tahun ke atas dan punya masalah dalam otak. Itu masalah pembuluh darahnya, sarafnya, dan jaringan otaknya. Karena itu kemudian terjadilah daya pikir menurun dengan nyata, dengan jelas, dengan signifikan. Apabila ini tidak diterapi secara segera dan tepat, akan bertambah berat. Dan ini tentu saja suatu hal yang memprihatinkan yang bersangkutan dan juga keluarga. Lanjut. Silakan slide berikutnya. Ya. Daya pikir apa yang menurun? Banyak aspek. Ada 6 aspek yang menurun. Pertama, daya memperhatikan. Memperhatikan yang mana? Yang ganda. Bukan satu saja. Yang ganda, yang apalagi yang rumit. Oleh karena itu tadi disampaikan, jangan bikin bingung. Satu saja, sederhana. Yang kedua, daya ingat atau memori dan daya belajarnya untuk memahami juga menurun. Ketiga, fungsi eksekutif, misalnya kemampuan untuk menangkap masalah dan untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat beliau-beliau ini jadi bingung, ya. Lupa, sulit paham bagaimana menyelesaikannya. Ya. Yang keempat, daya berbahasa ekspresif. Bagaimana menyampaikan apa yang ada di pikirannya, kalimatnya ada di pikirannya, tapi untuk menyampaikannya sulit. Karena itu bahasa yang beragam, kan ada tata bahasanya, ada kata-kata yang harus diingat. Beliau akan kesulitan. Yang kelima, daya menata diri dalam suatu ruang.
Oleh karena itulah sering terantuk, sering kejedur seperti itulah. Dan pintu itu membeloknya, memposisikan tubuhnya juga agak sulit. Dan yang keenam, daya pikir sosialnya. Untuk objektivitasnya mempertimbangkan beberapa hal, kemudian untuk berantisipasi bagaimana orang bakal tersinggung apa tidak, nah itu juga menurun ya dibanding sebelumnya. Jadi ini menurun itu dibanding sebelumnya beliau, jangan dibandingkan dengan orang lain. Lanjut. Apa ciri-ciri demensia? Tadi sudah disampaikan bahwa menjadi pelupanya itu terutama tentang banyak hal, khususnya tentang yang baru disimpan, yang baru diucapkan, dan urut-urutannya, cara memasak. Oleh karena itu tadi beliau yang usia 100 tahun itu masih tidak lupa ya, karena dari muda terus urut-urutan memasak, di tiap hari belajar, dilatih untuk urut-urutan. Ya. Menjadi sulit mengingat nama dan istilah atau sebutan itu tadi, sehingga sulit untuk menyampaikan, mengekspresikan pikirannya atau keinginannya. Ya. Menjadi sulit mengerti dan memahami. Bingung apa nih yang dia katakan, apa yang anak atau cucu katakan. Ya. Menjadi kurang terampil dalam hal yang rutin, yang biasa-biasa saja. Berpakaian, mengancingkan baju, apapun yang biasa beliau kerjakan sebelumnya baik-baik saja. Oleh karena itu beliau merasakan perlu ekstra usaha, ekstra tenaga untuk mengingat, untuk mengerti, dan untuk melakukan hal yang rutin. Berubah. Oleh karena itu beliau kebingungan dan kelelahan. Lanjut. Bagaimana perasaan penderita demensia? Oleh karena ciri-ciri yang tadi, secara psikologis, apa yang dirasakan dalam jiwa beliau itu menjadi kelelahan, kebingungan, merasa tak berdaya, pada tadinya pinter, piawai, apalagi tadinya pejabat misalnya, ya kan, menjadi serba salah. Apalagi kalau lingkungannya itu tadi itu tidak mendukung, tidak memberikan semangat, tapi menyalahkan. Bukan begitu, begini gitu, bingung. Apalagi yang bicara tuh banyak, ya, ganda. Ya, putranya, ya mantunya, ya cucunya berkomentar semua, bingung. Jadi merasa rendah diri, merasa tidak berharga, padahal dia dulu adalah pengayom keluarga. Dia adalah dulu orang yang sangat terhormat, menjadi tempat bertanya, merasa tertekan, merasa direndahkan karena suka ditertawakan, apalagi ya yang tidak tidak mengerti begitu. Kok lupa gitu-gitu aja? Masa lupa? Kan itu kakek tadi itu ya, Cica mencontohkan kacamata di kepala atau bahkan kacamata sudah dipegang barangkali ya. Merasa diabaikan, ingin ditanya, ingin diperhatikan tapi tidak terucap. Lingkungan tidak tidak sensitif, tidak mengerti. Maka ini yang paling kita cegah, jangan sampai beliau menjadi depresi, menjadi cemas, lalu gelisah, gangguan tidur. Pada perlu tidur untuk istirahat, apalagi beliau tuh mempunyai penyakit-penyakit yang mendasarinya. Terjadi demensia pasti ada penyakit-penyakit lain. Jadi mudah tersinggung. Orang yang rendah diri, orang yang depresi itu mudah tersinggung. Mudah marah, sampai bisa meledak, sampai bisa melempar. Kan tidak bisa menyampaikan apa nih yang di pikirannya. Ya, seperti anak kecil gitu kembali. Verbalisasi atau daya kemampuan untuk mengumpulkan verbal kata-kata itu kan sudah berkurang sekali, sehingga dia itu dengan motorik, dengan perilaku sampai meledak. Ya. Kalau sudah lelah, udah malas, apatis, makan tidak mau, mandi tidak mau, berkomunikasi apalagi seperti itu.
dan jangan sampai yang paling parah terjadi putus asa. Oleh karena itulah maka perlu caregiver, perlu yang merawat beliau, tapi betul-betul yang paham tentang beliau. Ya, lanjut. Ya, beliau adalah bagian atau anggota di keluarganya. Apa sih itu keluarga? Keluarga adalah suatu unit terorganisasi harusnya. Artinya ada strukturnya, ada fungsinya, pembagian tugas, dan sebagainya. Diatur oleh hukum agama dan hukum negara. Ada pernikahan dengan menyebut nama Tuhan, ada hukum negara yang mengaitkan dengan seperti itulah. Semua kita tahu ya. Para anggotanya repot nih, bukan repot ya, lebih rumit untuk beliau. Para anggotanya berbeda-beda dalam umur, ada yang bayi, ada yang sudah dewasa, yang dewasa juga ada yang remaja, ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah, ada yang hamil, ada yang menyusui bayi dan sebagainya ya. Siklus kehidupannya. Kemampuannya pun berbeda-beda, perannya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Apalagi ini karakter, ada yang lembut, ada yang peduli, ada yang dan sebagainya lah. Minatnya juga berbeda. Ada mungkin drummer, sementara beliau tadi dikatakan Dr. Hatijah bahwa harus tenang, nyaman. Kalau drummer nggak apa-apa, asal tempatnya untuk latihannya itu yang kedap suara. Ya. Kondisi kesehatan di keluarga juga berbeda-beda. Beliau demensia, barangkali ada yang lain yang juga menderita penyakit, suatu penyakit. Jadi betapa kita bisa membayangkan begitu tidak mudah. Nah, para anggotanya itu saling terikat erat dalam waktu yang amat panjang, bukan organisasi biasa. Tidak bisa lepas gitu ya. Dengan cinta dan kasih sayang. Karena dimulainya nikah itu dengan cinta dan kasih sayang pada umumnya. Dan merupakan unit organisasi yang dinamis. Dalam hal apa? Dalam hal berinteraksi, sangat dinamis. Seperti tadi ya dikatakan di atas ya. Dan semuanya itu berusaha diupayakan hendaknya mempertahankan stabilitas dan keharmonisan menuju tujuan dari keluarga. Dan tujuan keluarga berbeda-beda pula. Dari sini kita bisa merenungkan dan juga saya sendiri, aduh tidak mudah ya seperti itu ya. Lanjut. Keluarga juga pusat terjadi perkembangan cinta dan kasih sayang versus benci dan marah. Tergantung. Jadi itu modalnya itu. Sebelum ada beliau yang demensia ini dulu. Apakah terjadi seperti ini? Pusat berkembangnya bahagia versus kecewa. Pusat berkembangnya senang versus susah dan sedih. Saling dukung versus ketidakpedulian. Kedamaian versus kegelisahan. Rasa optimis versus pesimis. Rasa percaya diri versus rendah diri. Rendah hati versus sombong. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bagaimana nih? Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa penderita demensia itu adalah anggota dari keluarga. Yang tadi itu rumit itu ya. Karena itu kita perlu kita bersama termasuk saya bisa untuk diri sendiri juga perlu arif bijaksana ya. Keluarga itu modalnya yang sebelumnya itu stabilkah, fungsionalkah, masing-masing menjalankan fungsi dengan baikkah, harmoniskah, kompakkah, terbentuk berkembang rasa empati dan religiositas-kah? Pengetahuan tentang demensia bagaimana? Dan pengetahuan tentang penderita demensia bagaimana? Maka dengan adanya beliau yang demensia, keluarga itu bisa tetap fungsional, baik-baik saja, walaupun dengan dinamika. Ada juga menjadi disfungsional, jadi kacau balau. Banyak kasus. Lanjut. Nah, yang sering dikeluhkan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh keluarga pasien ya, tentang keberadaan beliau yang demensia di rumah itu yang tidak paham ya, menganggap menjadi beban keluarga itu bertambah. Tentu saja ya secara objektif juga bertambah ya, karena perlu
lebih banyak perhatian, lebih banyak waktu, lebih banyak ilmu barangkali tentang beliau dan sebagainya. Dan antar anggota ada yang suka berselisih, bentrok, berpendapat masing-masing, jangan ke dokter, harusnya begini, begitu, dan sebagainya. Makanya tadi itu dikatakan jangan berselisih, jangan berkomunikasi harus bagus, tapi jangan sampai yang menjadi kontroversi dan sebagainya. Atau saling mengandalkan, dia mah bisa kan, dia mah di rumah, dia mah dan sebagainya. Ya. Saling menduduh. Ada pasien saya misalnya, mama sudah makan belum? Padahal beliau lupa. Ini yang ngurus ini di rumah nih. Ini yang baru datang nengok. Tuh kan, nah ya disalahkanlah yang menjadi caregivernya. Atau curiga bahwa biasanya yang curiga itu yang memang datang sekali-kali gitu loh ya. Yang sehari-hari mengurus beliau akhirnya merasa kelelahan, merasa tertekan, kerepotan, dan mungkin timbul rasa marah ya, dan serba salah. Ini yang negatif ya, semoga tidak terjadi. Ini dia bagus sekali ini ya acara, semoga tidak terjadi. Lanjut. Slide berikutnya. Ya. Jadi secara keseluruhan sikap keluarga terhadap orang tua beliau yang demensia itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu khususnya yang memang keluarga yang religius ya, menerimanya sebagai takdir. Oke, mau diapakan lagi? Emang enggak, ikhlas. Oke ya Allah. Gitu. Tenang, ikhlas, sabar. Ya. Kesempatan untuk balas budi dan cinta kasih kepada beliau dari yang muda-muda. Ya. Yang muda ada itu karena beliau. Yang muda sekarang masih sehat karena beliau. Menerima sebagai tantangan yang harus dihadapi, bukan sebagai negatif ya, sebagai kesulitan, musibah dan sebagainya. Bukan musibah, tapi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itulah, maka keluarga begini akan mencari bantuan, mencari-cari tahu ilmunya, seperti sekarang para hadirin semuanya, dan saya juga sharing tadi mendapatkan informasi yang lebih bagus lagi, dan bantuan dari ahli. Kemudian melaksanakan saran ahli dengan konsisten, terus-menerus, dan kalau ada masalah bertanya lagi, ya. Dan tadi itu kata Cica menjadi bahan pembelajaran dan perenungan. Oh iya ya, sekarang kami masih muda, kelak kalau panjang umur jangan-jangan seperti itu ya. Jadi ada perenungan bahwa ada siklus kehidupan, tidak selalu kuat, tidak selalu cerdas, tidak selalu oke, mungkin dan sebagian besar memang menurun. Oke lah, menurun yang alamiah nggak masalah ya kan, tapi jangan sampai kita berusaha jangan sampai demensia. Dan merenungkan arti keluarga, ternyata kita tuh butuh oleh orang lain. Yang negatif, melihat jadi pelupa, dulunya keren, gagah, pinter, kok sekarang jadi pelupa, aneh gitu ya, terheran-heran saja. Kemudian menilai secara subjektif, dikira-kira, jangan-jangan jadi ngaco nih, jangan-jangan papa mama begini-begini gara-gara apa, dikira-kira ya. Dan diterimanya sebagai beban, merepotkan. Dan ada yang pasien saya tuh ya, ada yang merasa malu sehingga kebetulan sih berada ya disewakan satu rumah kecil gitu ya, tapi hanya ditunggui oleh satu pembantu kaya raya sih, gak pernah dikontak. Dari mana saya tahu? Saya ketika beliau sakit dihubungi dan saya mengunjungi beliau. Direndahkan karena menjadi istilah mereka jadi error gitu ya, apalagi cucu-cucu yang tidak mengerti, dan yang paling menyedihkan diabaikan. Tadi itu kasus tadi itu. Lanjut.
Jadi bagaimana agar keluarga bahagia bersama orang tua yang demensia? Mohon maaf, ini nanti tolong dilengkapi ya, karena saya juga membuatnya mungkin tidak lengkap dan memang tidak boleh terlalu lama ya diberi waktunya. Pertama, tidak ada cara kalau kita menghadapi banyak atau sesuatu yang di luar kemampuan kita dan sebagainya, tiada lain kita kembali kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih Penyayang, Penolong. Tingkatkan pula cinta dan damai, karena agama itu, agama apapun sumbernya adalah cinta dan damai. Dua, memaknai arti orang tua. Tidak mungkin kita ada tanpa orang tua. Dan kehidupan secara positif dan benar. Jangan mengira-ngira. Tiga, ikhlas. Bicaranya gampang nih ikhlas itu ya. Ikhlas itu menerima, acceptance, apapun. Ya. Sabar, pantang menyerah, dan berdedikasi. Orang cinta itu walaupun susah harus berkorban, itu kan lakukan saya yang terbaik. Yang keempat, menggalang persatuan kerjasama antara anggota keluarga dengan damai dan adil. Yang kelima ini lupa saya ditulis, ya, jaga keselamatan dan keamanan, baik beliau yang demensia maupun yang semuanya keluarga, supaya tetap stabil. Rumah harus aman, datar, di mana-mana banyak pegangan lah seperti itu. Sediakan tongkat, sediakan kursi roda, tongkatnya tongkat yang stabil, yang kaki 4 gitu ya, seperti itu. Kamar mandi sedapat mungkin tidak licin, WC itu jangan terlalu tinggi, begitu katanya ya. Jaga kesehatan dengan baik, apalagi caregiver ya harus sehat ya kan. Tadi itu sudah disampaikan gizi ya, obat jangan lupa ya, pola tidur harus betul-betul diperhatikan yang sehat ritmenya, yang mendukung kesehatannya, dan aktivitas yang sesuai. Tidak ada harus. Sesuai dengan minat beliau, sesuai dengan minat yang sehat juga, tidak bisa diseragamkan. Dan kalau beliau duduk saya bisa olahraga ya sambil relaksasi leher, sambil mendengar musik, gerak-gerak tangan, gerak-gerak kaki, seperti itu. Jadi kelolalah aktivitas yang sesuai dengan beliau, yang sederhana, yang rutin yang beliau lakukan. Itu terus sedikit-sedikit, jangan jamak. Ya, seperti itu. Begitu katanya di buku itu seperti itu. Dr. Yusi terima kasih memberikan buku itu ya. Secara sederhana saja lah. Satu persatu sampaikan dengan lembut, dengan sentuhan, karena kadang-kadang nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Sentuhan mungkin harus dengan isyarat. Ya, roman muka yang ekspresif, kata-kata yang suara rendah. Komunikasi tadi dikatakan amat penting, tapi komunikasi yang efisien. Pelan-pelan yang memberikan solusi. Jangan komunikasi yang memberikan ribet, bertambah pusing gitu, stres ya. Ini gampang juga mengucapkannya sabar, damai, dan penuh empati. Kita latihlah termasuk saya. Atasilah masing-masing anggota keluarga yang punya siklus kehidupan dengan konsekuen dari risikonya. Semua, bukan hanya beliau, tapi semua keluarga juga menjaga diri. Bersama-sama, berpegangan tangan, saling dukung, saling menghormati, saling berempati. Sekian barangkali. Slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon nanti dilengkapi oleh yang lain. Terima kasih Prof. Tuti. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Jadi kepada para peserta pertemuan ini yang mau bertanya bisa raise hand atau juga chat, kirim chat, atau juga mau bertanya langsung, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya mau. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali mendengarkan dari Prof. Tuti ini. Dan
Saya umur saya 86. Saya ya, dari hal-hal yang Ibu berikan itu, pada saya itu ada yang terjadi. Ada beberapa tentunya. Berlupa atau untuk menghafal sesuatunya. Tapi saya lebih menginginkan hal-hal yang Ibu berikan ini, yang mendengarkan bukan oma-oma atau tante-tante aja. Anak-anak kita yang harus mendengarkan. Nah, itu yang saya ingin, bagaimana caranya untuk mengajak. Ya, alhamdulillah saya sekarang memang sendiri, di rumah sendiri, Dr. Dahlia juga tahu. Nah, tapi yang harus mendengarkan ini anak-anak kita. Sebab kita tidak tahu umur begini apa yang akan terjadi, kita kan tidak tahu. Jadi saya memohon kepada Dr. Dahlia dan Dr. Medi, bagaimana caranya kita merangkul anak-anak muda untuk mendengarkan ini. Terima kasih, hanya sekian dari saya. Ya, silakan Prof. Tuti, silakan. Baik, Ibu Nelly appreciate ya. Hebat sekali, 86 masih segar bugar. Alhamdulillah. Kita semua berdoa semoga bisa seperti Ibu Nelly ya. Tinggal sendiri pula. Berarti pintar sekali menjaga diri, menata diri sehari-hari di rumah. Tidak pintar, Ibu. Semuanya itu turun naik. Terasa sekali dengan saya. Kadang-kadang saya turun naik, kadang-kadang ya tidak bisa saya katakan dengan kata-kata. Ya, jangankan yang sepuh, yang muda pun turun naik, Bu. Wajar. Baiklah. Jadi terima kasih sekali dan semoga ini bermanfaat. Memang kita yang Ibu itu seperti Ibu Nelly itu sepertinya secara rutin, konsisten melatih diri dan disiplin untuk melakukan hal-hal yang rutin itu dengan oke sajalah, dengan nyaman saja, tidak ada keterpaksaan, dengan ikhlas. Ini jadi contoh sekali, betul ini justru anak-anak muda yang harus mendengarkan. Ya, inspirasi untuk Dr. Dahlia dan juga kita semua lah ya. Ini kita lanjutkan ke anak cucu mantu. Terima kasih, Bu Nelly. Terima kasih. Ya, Bu Nelly ini, Bu Tuti adalah aktivis olahraga ya. Oh, pantes. 6 osteoporosis. Ada program itu di tiap minggu itu ada di kelompok kami ada itu. Baik, jadi memang ini nanti program yang akan datang dari Adi Swasner Club ini akan mengembangkan dimasuk untuk generasi yang di bawah. Jadi untuk para keluarga muda untuk bisa mengenal hal seperti ini. Jadi apa yang nanti disampaikan ini akan kita kembangkan dalam program tersendiri yang namanya itu memang untuk mereka yang masih muda, yang masih belum masuk dalam lansia, yang mempunyai keluarga yang lansia, orang tuanya sudah masuk lansia. Gitu. Baik, oke. Sebelum kita menunggu pertanyaan-pertanyaan, saya mau tanya sama Bu Tuti. Tadi kita lihat begitu banyak ya tentang masuk usia, ciri-ciri dan sebagainya pada mereka yang demensia. Ataupun mereka yang belum demensia tapi keluarga tetap kan penting untuk bisa mengenal dan juga menangani supaya jangan jatuh masuk ke dalam demensia. Nah, di negara-negara barat itu kan kita sering lihat mereka yang sudah lanjut usia itu memang sendiri dan kemudian masuk ke dalam rumah-rumah lansia gitu. Bagaimana pendapat Bu Tuti tentang kalau di Indonesia itu dan dengan budayanya orang Indonesia terhadap keluarga? Saya terima kasih sekali atas pertanyaan Dr. Merisar ya. Merdias, Dr. Merdias, mohon maaf nih, lidah orang tua nih, Dr. Merdias ya. Ini sudah ada di kepala saya, betul sekali. Keluarga kita ini merespon ya, menyikapi para sepuh yang sudah demensia khususnya itu sangat tergantung terikat erat oleh budaya. Kita bersyukur Dr. Merdias bahwa kita berada di budaya timur.
Dimanapun budaya Timur itu orang tua itu dihormati, bagaimanapun kondisinya. Apalagi, mohon maaf, karena saya Muslim, apalagi kita Muslim ya, tidak disebutkan orang tua yang seperti apa, tetap saja kita hormati. Jadi memang untuk hal ini kita tidak bisa merujuk ke sepenuhnya pada Barat. Tapi dikatakan bahwa apabila keluarga sudah tidak mampu karena kondisi segala macamnya, dan beliau yang demensia itu sudah sangat berat, perlu penanganan khusus yang paham, baik katanya ya, saya juga kita perlu diskusi, lebih baik dititipkan di rumah lansia yang sehat, yang ada perawatnya, yang ada dokternya, yang mengunjungi, seperti itu, yang paham untuk caranya menangani beliau makan, beliau istirahat, dan beliau beraktivitas. Seperti itu katanya. Dokter Beres ini apa sibuk? Ada yang resign ini ya. Kameranya, Dok. Kameranya error. Ya, baiklah. Jadi sambil menunggu, memang kita tidak bisa memaksakan harus, ya. Karena tadi itu tergantung dari kondisi keluarga. Kalau kondisi keluarganya siap, itu terbaik itu di rumah. Karena beliau dengan suasana yang baru, beliau juga bingung. Yang suka disebut makin linglung, karena bingung sesuatu yang baru. Seperti itu. Yang terbaik itu memang di rumah, orang yang sama, kamarnya kamar tetap kamar beliau, barang-barangnya tetap barang-barang beliau, cuman ditata, tapi ditatanya mungkin misalnya obat atau apalah, baju apa-apa, karena lupa mungkin beri label di dalam kotak. Sekarang banyak kan kotak-kotak yang transparan ditempel, sehingga beliau kalaupun lupa, keliru, oh dibaca seperti itu. Sambil juga beliau latihan tadi itu. Tidak harus latihan itu secara tertulis hitam putih, tapi latihan seperti itu. Menaruh barang di tempat yang hanya terkumpul satu macam, sehingga tidak tercampur baur, beliau bingung nanti memilah-milahnya, diberi nama. Seperti itu, Pak. Itu dari saya, mungkin ada pendapat lain. Baiklah, sambil menunggu, tentang rumah lansia itu di mana? Di Jakarta itu di mana yang bagus? Sentul. Jadi kecil, ada juga dapurnya sederhana, agak rendah dari ukuran biasa, menghadapnya menghadap ke pemandangan, dan rata, tidak ada tangga. Dikunjungi dokter setelah terjadwal. Ada telepon, ada pokoknya ada hotline, begitulah kalau ada apa-apa. Saya kira bisa diterapkan di keluarga kita ya. Kalau ada lansia itu diusahakan rumah jangan bertangga-tangga. Nah, tadi Bu Nelly nih paham sekali. Kalau sudah jatuh, fraktur, aduh kasihan sekali. Alhamdulillah saya masih naik tangga, kamar saya masih di atas. Ya, tidak keren, tapi hati-hati ya Bu. Oh, saya hati-hati, saya takut sekali. Iya, karena dulu saya stroke Bu tahun 2004 ya. Itu berat, lumpuh total, dan prognosa buruk gitu kata tim dokter, yang banyak sekali tim dokternya ya. Kebetulan saya ketika itu sedang apa gitulah ya. Menjabat sesuatu. Oke, baik. Ya. Mohon maaf, saya harus pindah laptop nih karena tempat saya ada masalah kameranya. Ada pertanyaan, ini dari Flora. Flora bertanya, dengan kondisi Mama saat ini, posisi seperti terbalik. Anak-anak
yang sering menasehati, garis miring menegur orang tua kita tanpa komunikasi yang baik, agar orang tua tidak tersinggung Iya, betul. dan mau menerima masukan dari anaknya. Nah, itu komentarnya. Gimana tanggapan Bu Tuti? Baiklah. Terima kasih Ananda Flora ya. Ya. Flora. Ya, baik. Ini tadi anak-anak menasihati, mengajari, ya, menegur, orang tua tidak tersinggung bagaimana? Ya, pertama-tama bukan anak gimana ya ngomongnya? Usahakan hindarkan menggunakan ukuran-ukuran anak muda. Hindarkan ukuran-ukuran orang yang normal daya ingatnya, normal daya pemahamannya. Jadi beliau itu berbuat tadi itu salah menurut anak menantu cucu. Bukan salah, barangkali beliau itu lupa, tidak terampil. Jadi bagaimana agar tidak menyinggung, pahami dulu beliau. Konsulkan dulu kepada dokter ahli yang sesuai. Ini beliau tuh sesungguhnya di mana kesulitannya, kemundurannya itu di mana, kemudian harus bagaimana. Tidak bisa digeneralisasikan, disamakan satu penderita demensia dengan demensia yang lain. Sangat unik, individual. Jadi pahami dulu beliau sesuai dengan ilmu yang benar. Semoga bisa menjawab Ananda Flora. Oke, selanjutnya ada Catherine Sehonanda yang raise hand. Saya persilakan. Sesudah itu Adriati Rafli. Silakan Catherine, apakah ada? Oke, kalau enggak saya persilakan Ibu Adriati Rafli. Bu Adri, silakan Bu Adri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Khotijah, Prof. Tuti, dan semua tadi yang berbicara Ibu Nelly, saya terus terang salut. Ibu-ibu ini umurnya jauh di atas saya, tapi saya kok udah ngalamin hal-hal yang seperti tadi Ibu katakan, rasa sensitif, rasa apa itu saya alamin. Tapi ada pertanyaan saya, apakah tadi disebutkan demensia adalah karena akibat penyakit atau trauma atau ada sumbatan yang di otak? Apakah kalau itu semua nggak terjadi pada kita, apakah kita juga pasti melalui tahapan demensia juga? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lainnya adalah usul Bu tentang Pak Merdias tentang bagaimana kalau acara ini diadakan di hari Sabtu supaya para lansia ini ada pendampingnya, karena nggak mungkin yang lebih tua dari kita, yang tua dari saya, mereka juga susah buka alat-alat ini adaptasi dengan teknologi ini. Mungkin mereka harus didampingi anak atau cucunya. Kalau Sabtu anak-anaknya kan tidak kerja, tidak sekolah, mungkin mereka bisa dampingi lebih banyak lagi peserta. Dan ini sebetulnya semua orang butuh, bukan hanya orang tua, anak-anak juga butuh guidance untuk mengurus orang tuanya masing-masing. Saya kira itu 2 pertanyaan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tuti, saya jawab yang kedua nanti. Ibu Adriati ya, demensia udah jelas tadi penyebabnya ada masalah di otak. Apakah kalau kita tidak mempunyai penyakit itu bakal demensia? Kalau definisi tadi tidak. Tetapi bagaimana tahunya bahwa kita tidak menderita penyakit? Kita perlu general check up. Kadang-kadang diabetes yang ringan, hipertensi ya, itu tidak diketahui, tidak terasa karena ada hipertensi yang memang awalnya itu tidak terasa. Ada orang yang tidak sakit kepala ya, tahu-tahu tinggi, apalagi tiba-tiba menghadapi suatu masalah berat, nah itu naik semua.
kolesterol tinggi dan sebagainya. Dengan stres itu naik semua Ibu. Oleh karena itu tadi itu berkali-kali disampaikan damai, ikhlas, ya apapun yang terjadi yang penting kan solusi. Solusi bertahap, pelan-pelan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, tidak langsung harus selesai. Seperti itu. Kemudian tidak jadi demensia, tetapi secara alami juga kita semua yang lansia, termasuk saya, 80 tahun, memang dibandingkan sebelumnya, itu daya ingatnya berbeda sekali. Khususnya untuk memanggil istilah ya. Lama harus lama. Sampai saya bilang, jangan dikasih tahu. Untuk melatih diri. Apa sih itu tuh namanya ya, apa ya? Diam, jangan dikasih tahu. Biarkan mama mikir dulu. Seperti itu ya. Jadi, ya semoga lah ya. Contoh, mohon maaf Ibu, ini hanya untuk memberikan optimisme ya. Saya itu stroke 2004. Di tiap textbook saya baca stroke itu akan risikonya tinggi dan sebagian besar bahkan demensia. Iya. Perdarahan. Apa coba? Ya, saya bersyukur sekali menjadi seorang Muslim yang harus sholat, harus menghafalkan bacaan, memaknainya, dan juga gerakannya harus dihafalkan. Dan saya memang ibu rumah tangga banget. Saya tuh suka sekali ngurus rumah. Dan itu menurut saya itu sangat melatih ya. Walaupun saya berbaring terus saya tapi lihat-lihat gitu ya, apa yang tidak beres, nanti manggil, walaupun saya tuh sama sekali tidak bicara. Lumpuh total. Iya. ICU 2 minggu. Jantung berhenti. Kata anak-anak ya. Karena saya memang kemudian koma. Ya itu dia. Betapa tadi itu belajar itu, oleh karena itu kita yang beragama itu memang disuruh belajar dari boyan sampai yang lahat seperti itu kan ya. Ya belajarnya nggak usah yang ilmiah amat lah. Belajar hari-hari saja. Ada masalah, oke. Tahap demi tahap seperti itulah. Mengingat baju-baju kita, mengingat alat-alat rumah tangga kita dan sebagainya. Makanan, menu dan sebagainya, gitu-gitulah latihannya. Sholat terutama ya. Sholat itu kan 5 kali per hari. Itu kan kalau nggak lupa bacaannya. Jadi jangan kecil hati ya. Dan jangan stres. Penyakit apapun ya Dr. Mel, penyakit apapun itu harus dihindarkan stres. Ya. Ya. Jawab ya Ibu. Saya bocorin sedikit ini Ibu Adri ini sebenarnya memang bisa belajar bagaimana caranya nanti kita mesti belajar supaya jangan stres kalau lagi sakit ya, karena itu memang susah juga kalau lagi sakit begitu kita stres. Jadi cara mengelola stres itu yang mungkin akan jadi salah satu materi di sini. Ini materi nanti ya. Ya. Nah, satu lagi kali untuk memberi semangat ke Ibu Adri ya. Tahun 2016 ya, 2016 akhir saya didiagnosa kanker endometrium stadium 3B. Wow. Operasi total selama 2017 saya itu kemoterapi full dose. Wow. Kalau stroke kan tinggal saya ikhlas, sabar dan ikhtiar saja ya. Kalau kemo, wow. Seperti itu. Wow. Tapi alhamdulillah ya, tadi kembali lagi kita mohon pada Allah. Saya ketemu dengan Ibu sekarang di sini. Ya, alhamdulillah. Aduh, kita mesti banyak belajar dari Bu Tuti nih. Nah, nanti satu saat Bu Tuti rubrik storytelling tadi yang Bu Irza cerita itu sebenarnya rubrik khusus untuk bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak yang usia lanjut ini bercerita tentang suatu kejadian apapun yang sangat luar biasa yang bisa bagaimana mengatasinya dan sebagainya sehingga menjadi inspirasi bagi yang lain-lainnya. Jadi nanti wah itu ceritanya bagus sekali. Karena lalu kami menayangkan ibu-ibu yang di seluruh keluarganya itu berpenyakit, ada penyakit tertentu sehingga bagaimana mereka berjuang untuk itu dari dirinya sendiri gitu. Tapi Bu Adri, Amer numpang tanya apa? Sebentar dulu. Satu dulu saja dulu Bu Adri. Bu Adri, kita tuh mau aja hari Sabtu, hari acara. Memang kita pikir emang bagusnya Sabtu ya.
Cuman begini, ini emang ada, kita ini biasanya memang pada waktu dulu masih pertemuan tatap muka, kita tuh selalu hari Rebo, mengingat waktu. Memang betul. Kalau sangat waktu, kita mesti bicara dulu tim kita, karena ini ada dukung pegawai dari satu unit yang lain yang hari Sabtu mungkin libur gitu maksud saya. Jadi ini mesti dibahas dulu. Tapi oke, nanti kita lihat. Mudah-mudahan betul juga sih, karena masalah teknologi yang sebenarnya sederhana, banyak orang yang tidak susah membuka apa namanya Zoom meeting ini, Zoom ininya, sehingga perlu memang ada yang mendampingi. Ya, ada apa Bu Adri? Ya, pertanyaan saya selanjutnya, apakah demensia ini bisa terdeteksi oleh MRI, Pak? Sebenarnya demensia itu utamanya pertama gejala dulu kan. Gejalanya lebih jelas. Biasanya kelainannya itu terhadap adanya tumpukan protein-protein tertentu di dalam otak kita. Itu demensia itu dua macam sebenarnya. Demensia yang vaskuler, ada yang cerita dikhawatirkan dari Bu Tuti tadi, demensia vaskuler. Jadi ada gangguan pembuluh darah otak, menyebabkan mati ya jaringan otak, dan itu bisa banyak mungkin titik-titiknya dan sebagainya, itu bisa menimbulkan demensia vaskuler. Tapi demensia Alzheimer, nah ini yang juga sekarang banyak terjadi. Kita tahu bahwa seperti bekas Presiden Amerika Serikat itu, sahabat bekas bintang film itu dulu kena, itu demikian juga. Dan di Indonesia juga sudah ada organisasinya. Itu jadi karena protein-protein. Tentu semua nanti pemeriksaan ada scanning dan sebagainya gitu. Tapi paling gampang itu sebelumnya kan gejalanya itu kelihatan. Sering lupa, sering lupanya keterlaluan gitu ya. Tiap hari nanya namanya siapa, padahal itu anaknya sendiri gitu. Atau sudah makan belum? Tanyain, dia lupa apa dia udah makan. Ya banyaklah cerita tadi yang diceritakan oleh Bu Tuti juga merupakan satu hal yang penting untuk kita ketahui. Jadi nanti kita coba cari yang penting, dan memang kita juga nanti akan menyasar yang tadi yang belum lansia, tapi keluarga-keluarga yang masih muda yang perlu mengenal apa yang akan terjadi pada lansia, orang tuanya dan sebagainya, bagaimana mereka ikut dalam usaha pencegahannya dan bagaimana menanganinya sudah mungkin. Gitu kira-kira apa yang ingin kami lakukan, nanti masukannya kami tampung semuanya. Maka atur nuhun Ibu Tuti. Ya. Tadi ada Bu Katrin ya, Bu Katrin. Pak Medi, saya boleh sedikit ada silakan. Ya, dari tadi apa yang saya dengar dari Ibu ini tadi, bahwa ingin tidak terjadi lupa ya Bu ya. Nah, kita sebagai muslimah, saya ingin ingatkan bahwa membaca Al-Quran, kita lafazkan, kita dengar, itu sangat membantu sekali. Ibu mertua saya itu meninggal umur 97 tahun, tidak pikun, karena beliau gak baca Al-Quran, ikut pengajian sampai hampir saat-saat terakhir. Jadi bikin tidak pikun kita membaca itu. Saya terpaksa nih dulu karena sekolah, studi ya Prof. Tuti, jadi Quran dikesampingkan. Aduh, cuman sekarang saya kejar kembali, saya baca kembali itu Al-Quran untuk mengingatkan kembali supaya sel-sel otak kita itu bekerja dengan baik. Dan ini memang dibuktikan oleh para ilmuwan dari luar negeri bahwa kalau kita sakit, mohon selain obat dibantu dengan kita membaca Al-Quran, tapi dilafazkan ya Prof. Tuti, katanya akan memperbaiki sel-sel otak. Ini Bu, jadi sebetulnya kita bisa berusaha, berupaya, dan bersyukurlah kita menjadi muslimah, ada Al-Quran, tapi saya kira juga yang lain juga ada Injil dan sebagainya. Mungkin kita bagaimanapun juga kepada Allah kita kembali dan kita akan mendapat kesembuhan juga. Itu saja Pak Medi. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Tadi Maaf, Catherine masih ada waktu Pak Medi. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. lagi ini sedikit brain game, jadi senam otak itu Ya, gampang sekali, nggak sulit Bu. Coba Ibu cari di Google brain gym, gimnastik brain. Nanti ada caranya, mudah. Ya itu akan membantu kita supaya tidak mundur. Kira. Iya. Ya, beberapa waktu lalu anggota kami yang memberikan demonstrasi brain gym di sini. Itu waktu pertemuan ketiga keempat kalau nggak salah. Jadi itu biasanya waktu pertemuan di tatap muka di tahun sebelumnya kita berganti kepada virtual gathering ini, tiap pagi acara Rabu pagi itu pasti dimulai dengan brain gym. Semuanya dengan brain gym dimaksudkan supaya di rumah mereka melakukan brain gym juga gitu. Itu yang sederhana yang dilakukan, yang sederhana, singkat. Baik, ternyata waktu kita sudah habis nih, sudah melewati. Jadi terima kasih banyak Prof. Tuti atas. Halo, Bu ya. Katrin. Bu Bu Katrin Anda tadi saya panggil. Ya. Oke, saya panggil lagi Bu Katrin ya. Silakan Bu Katrin. Bu Katrin. On. Bukain kameranya, buka kameranya Bu Katrin. Ya hilang. Ya, nggak ada. Oke, terima kasih banyak Prof. Tuti, terima kasih Saya boleh semua. sedikit ya, Dok? Ya, silakan. Nelly, Bu Nelly. Ya, Bu Nelly. maaf. Ya, saya sedikit. Saya sangat mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Khatijah tadi, bahwa beliau itu dengan membaca Al-Quran dan kebetulan saya memang tidak ahli dalam agama, tetapi dalam waktu COVID ini, karena saya selalu sangat kurang sekali dengan agama, saya semua hobi-hobi saya dengan yang lain-lain saya tinggalkan. Saya dengan ikut membaca Al-Quran, belajar kembali dari bawah, terus sesudah itu menghafal selawat-selawat. Itu menolong sekali. Karena selawat itu untuk menghafal untuk saya yang sudah umur begini, lambat sekali. Nah, itu sangat menolong dan itu yang saya katakan tadi betul dengan kita sebagai Muslim itu sangat bersyukur sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi memang merangsang daya ingat itu banyak sekali caranya. Antara lain ya tadi itu atau permainan atau sebagainya. Jadi itu bisa kita lakukan dengan rutin. Baik, saya terima kasih sekali lagi pada Bu Tuti dan para penanya yang telah berkolaborasi dalam pertemuan ini. Saya kembalikan lagi pada